Mari kita ngobrol di Berujar, Bebas Berujar. Sore hari ini saya bersama Bapak Erik Rebiin, Ketua IKPPI Banten. Sebelumnya kita biar semangat berujar dulu. Berujar, bebas berujar gitu. Berujar. Berujar, bebas berujar. Tepuk tangannya dong, tepuk tangannya. Sebelum kita ngebrel-ngebrel, Brada and Sista yang sedang menikmati sore hari menuju weekend, Bapak Erik Rebiin ini sebagai Ketua IKKPI Banten, Provinsi Banten, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Pasar Indonesia. Itu apa sih? Sambil memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat menyambut petang di malam Sabtu. Malam Sabtu. Ya, untuk masyarakat Cilegon khususnya umumnya Provinsi Banten. Perkenalkan, nama saya Erik Rebiin. Saya Ketua IKPI DPW Provinsi Banten, Ikatan Pedagang Pasar, lebih kepada pasar tradisional Indonesia DP Provinsi Banten, yang mana organisasi ini adalah organisasi yang menaungi atau mengawasi kegiatan-kegiatan di pasar-pasar tradisional Kamega. Dan organisasi ini terbentuk dalam rangka tumbuhnya kepedulian, yang mana kita tahu bersama bahwa selama ini banyak sekali polemik yang ada di pasar tradisional, yang mana banyaknya terjadinya hal-hal yang merugikan para pedagang. Dan tidak ada yang menjadi jembatan untuk bagaimana perlindungan, pengawasan, bantuan hukum dan sebagainya kepada para pedagang gitu. Maka lahirlah IKPI dalam rangka kita mengambil posisi yang itu. Baik, jadi IKPI ini sebagai apa ya bahasanya, sebagai monitoring atau sebagai jembatan pedagang aja, atau lebih kemana sih nanti planningnya gitu? Ya. IKPI ini sebenarnya bertujuan, kita sangat banyak sekali. Pokoknya terkait dengan kegiatan yang ada di pasar tradisional khususnya, dan tapi sebenarnya IKPI juga melindungi dan mengadvokasi seluruh pedagang yang sifatnya itu terjadinya transaksi, gitu. Tapi akan lebih terfokus kepada kegiatan pasar tradisional. Nah, IKPI hadir itu banyak tujuan yang mungkin bisa ini bersinergi dengan para pedagang. Salah satunya adalah program IKPI yang saat ini sedang kita dorong adalah bisa bekerja sama dengan perbankan untuk bisa membantu atau memberikan modal kepada para pedagang pasar untuk bisa mereka selalu meningkat, berjualannya meningkat, usahanya meningkat ya, usahanya meningkat gitu. Nah, kita tahu bersama bahwa selama ini yang belum terselesaikan terkait pendanaan adalah para pedagang tradisional lebih kepada terjebak ketika kebutuhan dana untuk biaya daripada modal usaha mereka terjebak dengan rentenir. Maka ini IKPI akan hadir menjadi jembatan, dan kami juga sudah dari pusat juga sudah melakukan silaturahmi, melakukan mencari solusi agar memang para pedagang ini bisa mendapatkan pendanaan daripada perbankan. Dan kami juga di Provinsi Banten itu sudah mencoba dengan beberapa bank. Kemarin saya juga sempat ngobrol dengan salah satu bank bank negara ya, bank negara ini membicarakan terkait masalah itu. Artinya peluang itu sebenarnya ada. Mudah-mudahan
ini terus akan berlanjut dan bisa membantu para pedagang untuk bisa mendapatkan modal tanpa terjerat dengan rentenir. Maksudnya modalnya dipinjamkan, usahanya lancar, Nah. angsuran banknya juga terbayar. Ya begitu. Gitu. Dan banyak juga Kak Mega. Salah satunya itu yang saat ini sedang menjadi sorotan. Yang kedua adalah kita tahu bersama bahwa seringnya ada kesalahpahaman antara pemerintah dengan para pedagang. Kadang-kadang pemerintah punya program, tapi program ini tidak tersampaikan kepada pedagang. Betul. Sehingga ada terjadinya penggusuran para pedagang contohnya. Oh, jadi pedagang-pedagang digusur tanpa solusi. Nah itu. Digusur Nah, ya nggak tahu IKP pindahnya akan kemana. hadir di sana. Begitu. IKP akan hadir di sana dalam rangka membangun komunikasi dengan pemerintah dan pedagang. Dan memang bila memang pedagang yang tertindas, kami IKP adalah menjadi garda terdepan membela daripada pedagang-pedagang pasar tradisional. Luar biasa. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Jadi IKP ini lebih memprotek untuk keberlangsungan para pedagang sih ya, khususnya. Iya, karena banyak juga sering dengar juga sih di berita-berita penggusuran lapak-lapak pedagang yang hanya digusur aja tapi tanpa ada solusi. Solusinya itu apa gitu setelah digusur itu kan para pedagang juga harus tetap melanjutin hidup. Benar-benar ketua. Nah, terus gini, berarti kan nanti IKP ini bekerja sama juga dong sama pemerintah ya, pemerintah daerah. Gitu. Tentu. Dalam hal ini IKP bukan berarti memposisikan tuh hanya sebagai oposisi pemerintah, tidak. Bahwa IKP akan juga bersinergi dengan pemerintah. Dalam hal ini lebih kepada kalau bicara dinas perdagangan, dinas koperasi gitu kan, pasti akan lebih intens untuk berkomunikasi itu. Kami pada prinsipnya IKP justru lebih senang ketika kami bisa bersinergi, lantas dari sinergi itu menguntungkan para pedagang, sisi mana yang harus kita ambil gitu kan. Nah itu justru kami lebih senang. Tapi bila memang sinergitas kami dengan pemerintah lantas merugikan para pedagang, kami akan pindah posisi. Betul. Kami akan memposisikan diri kepada para pedagang. Gitu loh. Jadi kadang di oposisi, kadang bisa menjadi pindah-pindah ya. Gitu. Yang penting para pedagang sejahtera. Bisa sejahtera, bisa nyaman berdagang. Mereka para pedagang bisa terus berkelanjutan mencari nafkah di pasar. Oke, Ketua, karena kan ini adalah masalah umum sebenarnya, sudah jadi masalah yang kita sudah tahu. Pasar tradisional itu kondisinya seperti itu, yang kotor, yang becek, belum lagi pasar tradisional dengan supermarket itu bedanya bukan hanya di harga, tapi kalau ke swalayan kita lebih nyaman karena satu nggak becek, yang kedua harganya sudah tertera di situ dan tidak mungkin dicurangi. Apakah IKP bukan mengurusi, maksudnya untuk hal-hal yang seperti itu gimana? Kebersihan, keamanan, kenyamanan, ini PR-nya luar biasa, Ketua. Gimana kira-kira? Ya, maka kenapa IKP itu selalu hadir di tengah-tengah pasar? Tentu persoalan di pasar kan tadi saya katakan banyak sekali dan pelik persoalan itu. Maka ini juga salah satunya IKP akan selalu mendorong untuk bagaimana kenyamanan dalam bertransaksi di pasar. Nah, yang lebih enaknya justru kenapa sih harus belanja ke pasar tradisional gitu? Karena ketika di pasar tradisional barang-barang tersebut tuh masih langsung dari para petani yang langsung ke pasar, dijamin petani barangnya dijamin barangnya masih segar gitu kan, dengan harga yang terjangkau tentunya gitu kan. Nah, sebenarnya apa ya, kita tuh lebih diuntungkan ketika belanja di pasar, Kak Mega. Semua bisa serba lengkap, harga murah, barang terjamin dengan bagus. Apalagi kalau pasarnya bersih gitu. Nah, itu PR luar biasa. Kebersihan itu kembali kepada pemerintah setempat dalam rangka membangun infrastrukturnya. Maka ini terkadang bagaimana hak pedagang, bagaimana hak pembeli, bagaimana kewajiban pemerintah. Kan itu, jangan sampai juga pemerintah hanya mengambil sisi keuntungan saja pada pihak pasar.
mengambil retribusinya saja, sementara infrastrukturnya tidak dilakukan. Betul. Nah, terus kan pedagang-pedagang di pasar juga dibebani dengan beberapa kewajiban. Ya, tadi yang ketua bilang ada retribusi. Itu retribusi yang wajib dari pemerintah itu ada ya? Ada. Nah, terus ada retribusi Nah, pungli ya, apa pungli itu? Nah, ya, ini kan juga. kasihan gitu tuh. Ini juga kita dapat, sudah ada beberapa temuan di pasar di Banten ini. Saya tidak menyebutkan nama pasarnya. Nah, ini transaksi pasar tradisional itu dimulai dari jam 2 subuh. Dari mulai jam 1, jam 2 tuh udah menggeliat terjadinya transaksi. Nah, ini kami mendapatkan laporan dan kami sudah melihat itu, bahwasanya adanya oknum, ya, adanya oknum yang meminta Nah, itu dia. jatah apa bahasanya, Japret. turun material, turun Iya, barang-barang, betul. jatah parkir dan sebagainya. Lah ini ke depan maka mudah-mudahan dengan hadirnya kami KIKP di Provinsi Banten ini menjadikan perlindungan kepada para pedagang yang ada di pasar tradisional seprovinsi Banten ini dalam rangka mengurangi pungutan yang memang akan merugikan mereka, kan gitu. Dan juga kita akan selalu mengontrol daripada harga barang. Jangan sampai kita kecolongan harga gitu. Ini lebih murah ya. Nah, tiba-tiba yang kita khawatirkan adalah tiba-tiba barang naik tanpa kita tahu. Ini bahaya. Karena bisa saja sampai permainan harga seperti itu pun, Kak Mega, itu bisa terjadi di pasar itu, permainan harga. Karena kekhawatiran ada penimbunan barang segala macam gitu kan. Nah, ini juga kita harus selalu pantau itu. Mudah-mudahan di Banten ini dengan harga-harga yang pasar tradisional itu bisa selalu stabil. Justru itu yang bisa menjadi bisa terjangkau oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan selalu belanja itu ke pasar tradisional, sehingga ketika pasar tradisional itu menjadi tumpuan pembelanjaan masyarakat, ekonomi ini akan menyebar dengan sendirinya, Kak Mega. Kan begini, apa sih lambang kesejahteraan sebuah negara itu kan adalah meningkatnya ekonomi. Betul. Nah, ekonomi itu kan dari pasar ya. Salah satunya begitu. Salah satunya pasar, karena di pasar itu kan semua transaksi terjadi. Ya. Nah, kalau dari pasarnya aja tidak kita mulai dengan pasar yang keren, kece dan epic, kayaknya yang nggak keren aja, becek aja pasar selalu jadi untuk belanja ke sana. Nah, tapi ketua, sekarang ini kan sudah muncul di Cilegon sudah banyak kayak supermarket, ruko-ruko gitu ya. Dia jual ayam, dia jual sayur, kayak jadi supermarket gitu loh. Dengan harga yang jauh lebih murah dari harga di pasar. Ini sebenarnya PR buat IKP juga loh, karena yang harusnya semua belanja ke pasar, tapi masyarakat urban terus menyuguhkan hal-hal yang lebih murah, lebih nyaman. Ya gimana ini? Ya, maka awas, masyarakat juga harus jeli. Harus jeli dalam berbelanja. Yang saya khawatirkan, jangan kita juga ingat, jangan terbujuk oleh harga dulu. Tapi bagaimana kualitas barang juga harus menjadi perhatian, kan gitu, ya kan? Iya sih. Nah, makanya sebenarnya kalau saya bilang apa Kak Mega tadi bilang harga di ruko-ruko itu lebih murah, saya masih belum yakin nih Kak Mega. Gitu ya? Iya, sebenarnya justru harga yang bisa terjangkau dan murah itu adanya di pasar tradisional dengan mutu jaminan barang itu masih segar dan bugar, Kak Mega. Lagian kalau di pasar juga ketua, kita punya uang hanya 10.000 misalnya. Nah, itu bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan. Kalau di supermarket kan nggak bisa. Hebatnya udah ada di pasar barcode-nya. itu, kasar mau beli
bumbu sayur asam gitu 10.000 itu aja bisa. Pokoknya Iya, benar. serba murah. Maka hidupkan pasar kembali belanja ke pasar tradisional. Satu, kita diuntungkan. Yang kedua, perekonomian masyarakat berkembang. Yang ketiga, tentu ini menjadi menjadi keuntungan bersama dalam rangka memang satu penghematan, yang kedua penyebaran ekonomi, Kak Mega. Betul. Maka mari kembali ke pasar tradisional untuk bisa berbelanja yang lebih baik dan sehat. Mari berbelanja ke pasar tradisional. Iya. Tagline-nya seperti itu. Iya. Kemarin katanya habis vaksin ya? Oh, Acara iya. vaksinnya. Luar biasa loh itu, rame. Iya, jadi Rame banget acaranya, sukses. saya kebetulan dilantik itu di tanggal 10 September. Nah, saya mendapatkan SK itu ditandatangani oleh Ketua Umum di tanggal 17 Agustus. Luar biasa. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Maka mudah-mudahan ini menjadi juga semangat yang luar biasa untuk IKAPI Banten dalam rangka kita bekerja, kita mengabdikan diri kepada para pedagang untuk bisa membantu mereka, mengadvokasi, membantu dan sebagainya untuk meningkatkan perekonomian yang lebih baik. Betul. Nah, akhirnya karena selama ini harus kita akui bersama bahwa para pedagang di pasar ini kurangnya perhatian daripada prokes, ya. Kurang perhatian daripada tim COVID juga. Nah, memang susah untuk bisa dikendalikan terkait bagaimana menjaga prokes. Iya. Maka memang di satu sisi pasar tradisional itu semuanya yang hadir di pasar tradisional, yang ingin belanja di pasar tradisional itu tanpa syarat, Kak Mega. Tidak harus sudah vaksin atau membawa hasil rapid test segala macam, tidak ada. Yang penting kondisinya sehat, yang pasti penting belanja sehat, ya. belanja ke pasar gitu kan. Itu maka akhirnya saya berinisiasi saya menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon waktu itu, dan saya juga menghubungi Kepala Dinas Perdagangan Kota Cilegon untuk bisa bekerja sama dalam rangka vaksinasi para pedagang di pasar tradisional Kota Cilegon, Kak Mega. Nah, alhamdulillah mereka merespon dengan baik, dan secara kebetulan kami bisa terjadwalkan pelantikan itu di tanggal 10 September di hari Jumat. Di pagi harinya kita melaksanakan vaksin para pedagang di Pasar Krangut Kota Cilegon, Kak Mega. Dan itu tahap pertama yang kita bisa lakukan untuk vaksinasi, berjumlah di 294 data awal, tapi pesertanya membludak sekali gitu kan, lebih. Nah, kita juga kewalahan karena memang ketersediaan daripada obat vaksin itu hanya kemarin dosisnya hanya di 300 saja. Sehingga kita tidak bisa mengakomodir seluruh para pedagang yang ingin dilakukan vaksin, Kak Mega, begitu. Tapi kemarin acara vaksin itu di Pasar Keranggot, pesertanya ngebeludak, tapi secara antrian keren banget. IKAPI memang sudah mengkondisikan panitia di sana, mengkondisikan peserta sih ya, keren banget Ketua. Ya, jadi kita sudah dari awal mengantisipasi. Kita sudah bekerja sama dengan keamanan pasar, Satpol PP, pihak kepolisian, dan kita dari panitia dari IKAPI itu memang sudah mendesain, Kak Mega. Jadi kita briefing berkali-kali, desain untuk bagaimana ketika masyarakat berkerumun dialihkan kemana, gitu. Sudah dibuat seperti itu. Nah, maka kalaupun terjadi sedikit-sedikit berkerumun, terus kita uraikan lagi, diuraikan lagi gitu loh. Agak capek sih kayaknya. Ya, lumayan. Tapi itulah resiko kita, memang dalam rangka kita mengabdikan diri untuk bagaimana menjaga kesehatan, kekebalan imun mereka, para pedagang di pasar tradisional di Provinsi Banten ini. Dan ini juga Kak Mega bukan hanya itu saja. Rencana kita dimulai dari Kota Cilegon ini sampai kepada kabupaten kota yang lain di Provinsi Banten. Nah, ini rencana dalam waktu dekat ini akan kita lakukan program vaksin yang keduanya itu di pasar
kebun kelapa. Pasar Kelapa. Pasar Kelapa, Blok F. Blok F ya, di situ. Nah itu juga kemarin secara kebetulan ketua UPT-nya, kepala UPT Pasar Blok F itu sudah menghubungi saya, meminta sesegera mungkin vaksin di sana segera dilakukan. Nah saya bilang silahkan saja, karena memang saya tidak mau mendahului kawan-kawan di UPT pasar untuk pendataan daripada para pedagang. Iya. Kita minta mereka dulu yang mendata. Kenapa begitu? Ya tentu saya juga punya etika untuk tidak mendahului Kak Mega. Nah mereka saya minta dulu datanya, setelah Betul. itu kami pastikan data itu kebenaran di lapangan, baru kita dorong untuk lakukan vaksin. Bener, Gitu. bener. Ya. Terus berarti vaksin itu nanti terus ada dimulai dari Cilegon dan ke daerah-daerah lain sebentar. Setelah ini kita giring masuk kepada Serang, Kak Mega. Kabupaten Serang, Kota Serang, mungkin sampai sana Pandeglang, Lebak, sampai Tangerang. Pada prinsipnya kalau seandainya ini bisa dilakukan di sekaligus pada kabupaten kota sih lebih enak, kita lebih cepat ya. Tapi terkadang memang harus betul-betul kesiapan ini harus betul-betul matang, Mega, tidak ujuk-ujuk orang datang Iya, bisa divaksin gitu. benar. Kita juga kekhawatiran terjadi apa-apa gitu, efek samping dan sebagainya. Benar. Ngemeng-ngemeng Ketua, saya dapat info dari infotainment yang ada di luaran sana. Pelantikan dan acara vaksin IKPPI Banten yang diketuai oleh Erik Rebiin mendapatkan infonya nyampe ke Pak Menteri Perdagangan. Yang katanya Pak Menteri beserta jajaran pengurus DPP IKAPI support banget untuk melaksanakan kegiatan vaksin di Cilegon dan itu acara dari Menteri Perhubungan, begitu ya? Iya. Keren banget sih. Jadi ya alhamdulillah IKAPI Banten kita baru bergerak tapi sudah menjadi sorotan dari pemerintah pusat, kan Mega ya. Luar biasa. Salah satunya ya ada menteri yang bahkan kemarin juga belum lama ini kita sudah dihubungi, gimana nih Cilegon siap nggak? Pak Menteri mau datang. berkunjung, mau datang dalam rangka untuk bisa melihat langsung, kan Iya. Mega? Untuk bisa melihat langsung daripada para pedagang dilakukan vaksin. Nah tapi kan dalam hal ini kita juga harus menunggu juga, bukan hanya IKAPI yang harus siap, Betul. tapi juga pemerintah Iya, Kota Cilegon Cilegon, untuk ya. kesiapannya, Kak Mega. Benar. Karena dalam hal ini tidak hanya kami di IKAPI, kalau kami pada prinsip siap-siap aja. Tapi Gitu kan? tuan rumah. Harus ada pemerintah. Ini kan sudah antar antar pemerintah daerah dan Iya, pusat. benar. Nah, kami hanya menjadi jembatan untuk menghubungkan daripada mereka. Ini sebenarnya kalau pemerintah Kota Cilegon mampu menangkap daripada semangat kementerian itu sangat luar biasa. Nah, ini saya sudah sampaikan kepada UPT Blok F, Pasar Blok F, dan juga kepada Kepala Dinas Perdagangan, Kak Mega. Silakan, saya menunggu dari mereka seperti apa reaksinya. Iya, benar. Kan gitu, seperti apa kesiapannya. Memang kalau memang mereka siap, saya akan sampaikan pada IKAPI Pusat, silakan mendatangkan menteri dalam rangka menyaksikan vaksin tersebut. Kenapa bisa sekeren ini sih? Memang ketua ini apa sih selain pengusaha dan ketua IKAPI sebagai apa sih kesibukan sehari-harinya, kok bisa sampai baru dilantik tapi kok infonya udah tang sampai ke Pak Menteri ini? Gimana sih cerita dulu. Oh ya, minum. Izin, saya minum dulu. Nanti kalau terlalu semangat gitu ya. Iya. Enggak, soalnya ketua ini semangat, jadi menular gitu, on fire sekali gitu. Iya. Ini semangat yang kayak gini harus ditularkan gitu loh. Iya. Karena baru dilantik, kegiatan baru kemarin, tapi infonya tuh sudah ke Pak Menteri. Malah beliau pengen kegiatannya di sini, pengen lihat gitu hadir loh. di Cilegon. Berarti kan ketua IKAPI ini orang keren Ya, gitu loh. langsung jadi perhatian khusus. Ya, maksudnya cerita lah. Ya. Saya sempat baca struktural di kepengurusan IKAPI Banten. Itu kok isinya pejabat-pejabat ya. Iya. Pejabat-pejabat dan pengusaha. Iya. Ini bakal jadi
organisasi yang keren sebenarnya karena pejabat-pejabat ada di dalam situ gitu loh. Ketua DPRD Kota Cilegon, wakil ketua DPRD Kota Serang, ada anggota DPRD provinsi, bahkan anggota DPRD provinsi ini dulunya juga orang DPR RI ya, DPR RI. Ini kan keren banget. Jadi udah jelas ini kedepannya ini organisasi ini mau dibawa kemana, ke masyarakat, susah banget sih. Kemakmuran untuk para pedagang udah kelihatan banget nih bakal kerennya gitu loh. Keren banget ketua bisa libatin teman-teman di situ. Begini Kak Mega, saya berpikir bahwa para pedagang pasar tradisional itu adalah di bawah naungan pemerintah. Ketika di bawah naungan pemerintah, saat ini tak lepas daripada juga pola politik yang berjalan di sana. Maka secara kebetulan saya sendiri orang politik, dan saya sendiri juga anggota DPRD. Saya mempunyai banyak sahabat di kalangan DPRD, khususnya di Provinsi Banten. Maka agar IKP ini tidak kami tarik dalam kepentingan ranah politik, tapi pure ini adalah kita bekerja bersosial untuk kepentingan para pedagang di pasar tradisional di Provinsi Banten ini. Maka dengan pemikiran begitu, saya melibatkan beberapa kawan-kawan saya di para politikus, kalaupun itu tidak satu partai Kak Mega. Banyak partai melibatkan beberapa partai Kak Mega, karena memang kita tidak mau bahwa IKP ini hanya kepentingan satu partai atau satu partai politik saja. Ini pure adalah kepentingannya bersosial, kepentingannya membantu kita. Nah, yang saya ambil dari para anggota DPRD khususnya di Provinsi Banten itu dalam rangka untuk kekuatan politik juga Kak Mega, untuk kekuatan politik dalam rangka melindungi, mengayomi, mengadvokasi para pedagang dengan cara kekuatan politik yang ada pada mereka. Salah satunya adalah Kang Haji Isro Mi'raj. Beliau dari Partai Golkar Kak Mega. Dari Partai Golkar, sekaligus beliau saat ini menjabat Ketua DPRD. Maka di IKP beliau menempati sebagai Ketua Dewan Pembina Kak Mega ya. Yang kedua, Pak Haji Beni Sudrajat. Beliau tinggal asli orang Pandeglang. Saat ini beliau sebagai anggota DPRD Provinsi Banten yang dulu pernah juga menjabat anggota DPR RI Kak Mega. Jadi insya Allah kekuatan ini untuk membantu mengayomi daripada para pedagang ini akan luar biasa. Yang ketiga di sana juga ada Pak Haji Roni Alfianto. Ini tinggal di Kota Serang, orang Kota Serang, dan beliau menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Serang. Iya betul. Nah, itu. Yang di salah satu wakil ketua juga ada dua anggota DPRD-nya Kak Mega. Ada dari Gerindra juga, itu namanya Babai Suhemi, anggota DPRD Kota Cilegon juga. Jadi di sana juga ada Haji Ahmadi, anggota DPRD Kabupaten Serang. Jadi sengaja saya ambil dari beberapa kota kabupaten ini dalam rangka memang kita bersama-sama mempunyai kesepakatan dan mempunyai visi yang sama untuk bagaimana kekuatan politik yang ada pada kita ini bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat luas Kak Mega. Jangan sampai ada image terhadap orang-orang seperti kami ini, orang-orang politik, bahwa itu kepentingan pribadi dan sebagainya. Nah, kami buktikan loh, itu tuh tidak semuanya seperti itu Kak Mega. Bahwa kami ini memang orang politik, yang ada pada kami kekuatan politik itu justru akan kami bawa untuk kepentingan daripada masyarakat luas yang ada di Provinsi Banten, khususnya para pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar tradisional Kak Mega. Jadi IKP Banten ini banyak warna, tapi yang menyatukan warna itu adalah masyarakat. Jadi politiknya ntar aja dulu. Iya, ini untuk masyarakat gitu kurang lebih ya. Keren, jadi keren. Semangatnya kita tidak dalam rangka
sebatas kepentingan politik pribadi masing-masing, tapi kita kekuatan politiknya kita satukan bersama untuk kepentingan masyarakat luas, Kak Mega gitu. Luar biasa, keren. Kesibukannya apa selain jadi pengusaha? Saya kesibukannya itu setiap siang dan malam saya berdoa bahwa saya memohon kepada Yang Kuasa untuk dijadikan orang yang selalu bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Luar biasa. Jadi siapa saya? Ya saya adalah orang yang memang berusaha menjadi orang yang manfaat untuk kepentingan masyarakat banyak. Luar biasa sekali. Jadi kesibukannya itu aja ya? Tapi di satu sisi saya juga memang selain saya sebagai Ketua IKP Provinsi Banten, saya juga sudah dua periode ya, sudah 2 periode menjabat anggota DPRD Kota Cilegon dari fraksi Nasdem PKB untuk saat ini, dan saya terpilih pertama pemilihan di 2014 dan yang kedua saya terpilih di pemilihan 2019. Jadi di samping memang saya menjadi Ketua IKP, saya juga anggota DPRD Kota Cilegon. Begitu. Ya. Jadi IKP Banten di tangan Bapak itu adalah tepat karena selain tahu rule dan regulasi masyarakat, maksudnya khususnya perdagangan, pasar, lebih jelas kan regulasinya tahu gitu loh. Ternyata Bapak memang adalah orang yang insya Allah manfaat buat orang banyak. Amin. Gimana, kameramen setuju ya? Kameramen setuju. Karena memang saya juga di DPRD Kota Cilegon itu sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2. Di Komisi 2 itu kebetulan membidangi salah satunya adalah keterkaitan dengan pasar. Nah maka ya sedikitnya saya tahu persoalan yang selama ini terjadi di pasar gitu. Bahkan saya pikir persoalan pasar ini dari mulai satu kota dan kabupaten yang lain itu nyaris sama, Kak Mega. Kalaupun ada di beberapa satu kabupaten dan 2 kota di Provinsi Banten ini yang sudah mulai baik pasarnya. Salah satu ya, khususnya di Tangerang Raya ya. Di Kabupaten Tangerang itu sudah tertib, sudah memang rapi, karena di sana itu diswastakan pasarnya, Kak. Diswastakan. Sama kayak di Bandung ya, yang baru di. Nah, karena kan kepentingan pasar ini macam-macam, Kak Mega. Ketika diswastakan, cocok nggak dengan kultur budaya daripada masyarakat itu juga. Itu dia. Jadi memang harus banyak pertimbangan, langkah-langkah pemerintah dalam mengurus pasar tradisional. Karena apapun alasannya, mereka adalah bagian daripada maju mundurnya sebuah bangsa ini loh, Kak Mega. Karena di sana juga terjadinya perputaran ekonomi yang luar biasa di setiap harinya. Gitu. Lambang sebuah bangsa itu kan adalah meningkatnya ekonomi, dan ekonomi itu di pasar gitu. Keren sekali. Ketua, tolong tetap sehat. Amin. Tolong jaga kesehatannya. Amin. Karena saya ingin sekali diwakili oleh Bapak masyarakat Banten nih. Saya mendoakan semoga jangan di Cilegon aja, tapi berangkatlah sana kayak diwakilkan kami nih di Banten. Amin, amin, amin. Ada nggak sih yang mau disampaikan buat masyarakat atau buat pedagang-pedagang? Kira-kira apa? Khususon kepada para pedagang tradisional di Provinsi Banten, jangan lupa di saat situasi yang saat ini, pandemi yang belum berakhir, saya memohon kepada saudara-saudaraku di pasar tradisional untuk bisa menjaga prokes, untuk bisa mematuhi daripada prokes, karena itu adalah modal untuk berkelanjutan daripada saudara-saudara saya yang memang melakukan penjualan di pasar tradisional. Sekali lagi saya mohon untuk bisa menjaga prokes. Terima kasih. Keren. Dan jangan lupa berbelanja kembali ke pasar tradisional. Baiklah, kita tutup dulu. Nanti mungkin besok-besok kita ngobrol lagi sama beberapa para pedagang yang ada di pasar. Maksudnya kita sudah berjalan
manfaatnya sama para pedagang apa. Nanti Iya. kita ngobrol lagi Ketua. Siap. Kita tutup dulu obrolan kali ini Brada and Sista. Sebenarnya masih panjang. Jadi bukan hikmah sih. Yang bisa diambil dari obrolan bersama Ketua IKAPI sore ini adalah belanja ke pasar tradisional. Selain itu adalah apa ya? Pokoknya belanja ke pasar tradisional. Jangan kemana-mana. Nanti ketemu lagi di Berujar yang berikutnya. Berujar, bebas berujar. Berujar. Bye, bye, bye.